Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap seorang fakir miskin yang menolak sedekah karena meyakini dirinya turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Memang dalam ketentuan hukum bahawa salah satu yang diharamkan mengambil atau menerima sedekah adalah turunan Nabi. Tetapi ini yang dipastikan adalah sedekah wajib, zakat. Zakat tidak boleh terima, dan itu pun harus meyakini bahawa benar-benar turunan Nabi. Karena menyoyak pegah-pegah hadrat turunan Nabi dumsa juga Pak Jina. Gelar-gelar yang ada hari ini itu kadang-kadang apakah benar turunan Nabi itu perlu diselidiki lebih jauh. Karena di dalam kitab-kitab ketika dibahas tentang yang haram menerima zakat disebut turunan Nabi. Turunan Nabi yang mana? Jumhur ulama mengatakan turunan dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Nah, benarkah kita berada di garis itu? Karena hari ini Pak, orang Syiah pun mengaku turunan Nabi. Orang-orang Syiah itu mengaku diri mereka juga berasal dari turunan Ahlul Bait melalui garis Husain. Kan Husain itu kan salah satu istrinya orang Persia. Cucu Nabi yang langsung ketika Nabi masih hidup dari Ali itu kan Hasan Husain. Kenapa orang Syiah hanya mengagung-agungkan Husain? Kalau Bapak dengar orang Syiah sedang memuji-muji, yang dipuji Husain. Hampir naik haji pun mereka, orang ahlu sunnah menyebutkan labbaik Allahumma labbaik, mereka itu labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, dipuja-puji. Kenapa Hasan tak dipuji? Karena Husain mempunyai istri, dulu orang beristri banyak biasa, meninggal istri lagi, sekarang dia beristri lagi, kemudian ada istri 4 biasa. Hari ini yang dianggap luar biasa. Itu istri Husain salah satunya orang Persia. Lalu mereka merasa bahwa mereka menjadi Ahlul Bait, sehingga mereka membeli gelar diri-diri mereka tentang turunan, masuk dalam kategori turunan Nabi. Jadi itu dulu pastikan bahwa betul-betul turunan Nabi. Yang kedua yang disepakati bahwa tak boleh terima itu zakat. Kalau masalah sedekah sunnah, sedekah di luar zakat, itu khilaf. Sebahagian ulama mengatakan bahawa kalau betul-betul turunan Nabi, selama dia bukan zakat tapi sedekah sunnah, sedekah biasa, itu sebahagian mengatakan boleh mengambilnya. Cuma waktu Nabi hidup, Nabi nak mau terima sedekah, karena Nabi tidak mau dianggap orang yang membutuhkan pada makhluk. Nabi itu kan utusan Allah, yang menanggung hidup semua kejaminannya kan Allah. Tiba-tiba Nabi berharap sedekah, itu memunculkan sebuah image seakan-akan Nabi tidak ada jaminan dari Allah. Maka Nabi nak mau terima sedekah. Tapi kalau betul turunan-turunan berikutnya, kalau fakir miskin, kalau sedekah sunnah masih boleh terima. Nabi di masa hidup yang beliau terima itu hadiah. Kalau hadiah beliau tidak tolak. Sampai beliau terkena racun, termakan racun gara-gara dihadiahkan seekor daging kambing oleh seorang perempuan Yahudi waktu berada di Khaybar. Sampaikan daging itu yang memberitahu ke Nabi, dalam hadis sebut daging itu yang memberitahu ke Nabi, aku diracun, jangan lagi makan ya Rasulullah. Cuma sudah sempat masuk di tenggorokan. Nanti salah seorang sahabat meninggal, sudah termakan duluan. Itu mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi kita apa salah satunya yang banyak anda diketahui orang, berbicara dengan daging yang sudah dipanggang. Bapak kalau berada di hadapan daging panggang, dengan siapa bicara?
dengan orang yang panggang, dengan orang rumah dekat. Nabi diberitahu oleh daging, itu hadis Pak. Nabi Sulaiman bicara dengan makhluk yang masih hidup, Nabi kita bicara dengan daging yang sudah mati. Jadi ini posisi fakir miskin kalau menolak sedekah dengan keyakinan dia betul-betul turunan Nabi, ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tetapi kalau hadiah itu tidak perlu ditolak. Cuma sebagian ulama tadi tidak mengharamkan kalau sedekah itu sedekah sunnah, bukan zakat. Punya zakat hanya terima. Hasan Hussein ketika pulang dari Baitul Mal memakan kurma dari Baitul Mal, masih kecil tu. Rasulullah bertemu dengan Rasulullah kakeknya. Kata Rasulullah, dari mana kalian dapatkan ini? Kata Hasan Hussein, dari Baitul Mal. Kata Rasulullah, kah, buang, sekarang buang, muntahkan. Kenapa? Karena Nabi dan turunan Nabi tidak boleh memakan harta dari zakat. Itu yang menjadi dalil, ya. Jadi kalau ada orang miskin menolak zakat, menolak sedekah, Pak, ya kalau dia merasa turunan Nabi, ya silakan saja. Tapi baik tolak sedekah dari satu orang, terima dari 10 orang. Dari sini tolak dari 10 orang yang lain, terima. Itu juga kalau memang prinsipnya tidak istiqamah begitu juga tidak betul. Jadi kita tidak usah paksakan kalau dia tidak terima begitu. Ada orang kaya punya harta tapi nak mau jual, tapi dia hidupnya pas-pasan, malah dia lebih suka berhutang daripada menjual tanahnya, menjual mobilnya, macam-macam. Ini Pak, apakah kita kalau bersedekah kepadanya tetap besar pahala? Kalau ditanya tentang apakah kita lanjutkan sedekah memberi dia uang berhutang, maka tidak pengaruh Pak. Tidak ada pengaruh sedekah kita dengan keadaan dia, mau dia jual harta atau tidak, itu terserah dia. Kalau kita menghutanginya, kita tetap dapat pahala memberi hutang. Dan ingat kembali, memberi hutang lebih besar pahala daripada memberi sedekah. Di pintu surga tertulis memberi hutang, memberi sedekah 10 kali lipat, memberi hutang 18 kali lipat. Saya sudah pernah kasih tahu Pak. Kenapa begitu? Karena memberi hutang di saat betul-betul orang membutuhkan. Memberi sedekah belum tentu membutuhkan. Yang kedua, memberi hutang beresiko. Memberi sedekah tidak ada resiko, kita sudah selesai sudah. Memberi hutang kita masih berharap kembali, ternyata hanya balik lagi. Jadi dibolehkan menolong dia. Cuma kalau hati kita merasa dia mobil ada sedangkan kita tidak ada mobil, dia motor ada sedangkan kita tidak ada motor, dia isteri ada sedangkan kita tidak ada isteri, pakai ni ada kayak mutang baklung, pakai poblonya macut. Kalau kita sudah merasa tak nyaman, ya tak usah beri. Tapi kalau kita beri, yang mau saya bilang, kalau kita beri tidak mengganggu pahala kita. Oh, masalah ada kerut-kerut dalam hati, itu wajar. Mana ada orang yang merasa bahwa ada orang kaya nak mau jual harta lalu berhutang ke kita. Mana ada hati yang aman? Pasti hati mengatakan, hai kaya kriat mati ke poblo harta ke bacut. Itu tidak aman hati kita Pak. Cuma ketika kita menutupinya, hana pupu kaje cok jangan masalah. Itu aman. Posisi kita tetap aman di sisi Allah. Kan sudah pernah kita bacakan hadis, seseorang bersedekah di malam hari, ternyata yang terima orang kaya. Lalu dia lapor ke Nabi, kata Nabi, semoga sedekahmu kepada orang kaya membuat dia juga tersindir untuk bersedekah kepada yang lain. Nabi tidak pernah mencela sedekah itu. Begitu juga ketika kita memberi hutang, jadi begitu. Nah Bapak Ibu, sebagai penutup saya ingin sedikit memberi tahu bahwa ada artikel yang saya baca, orang yang sering bersedekah di waktu sehat Pak, itu bertambah-tambah sehatnya. Orang yang sering bersedekah di waktu sehat itu bertambah-tambah sehatnya. Kenapa Pak? Di dalam ilmu kedokteran saya baca, nanti tanya sama dokter Pak, di antara kita ada dokter, tanya yang lebih faham dokter, tapi ini andalan saya bacaan. Ketika kita bersedekah itu ada hormon yang kemudian naik, saya lupa namanya, entah hormon pedotamin alehpunan home, tidak tahu saya. Ada dua hormon Pak. Yang satu hormon meningkatkan kebahagiaan, yang satu lagi hormon mengurangi stres. Kenapa Pak? Orang sedekah itu rasa hati bahagia. Kita waktu sedekah Pak, kita kasih kepada orang miskin, jangankan kita langsung kasih, kita suruh hantar sama orang saja.
Ketika fakir miskin itu mengatakan kepada tukang becak atau tukang kurir yang kita suruh hantar, "Nepegah terima kasih sian, masya Allah, alhamdulillah, ilum kana bereh kembali," rasa hati senang. Ya. Kita yang beri itu selalu senang. Orang sedekah itu pak senang hatinya. Makanya orang sedekah itu sehat. Otaknya sehat, matanya sehat. Makanya sering-sering sedekah. Yang tidak pernah sedekah makanya tidak ada otaknya. Ini yang pada dah fikir pak. Maka je orang galak sedekah walaupun kat Tuhan pak. Oh putih tetap sehat tu. Kenapa? Banyak yang keluar dari hormonnya, hormon-hormon membahagiakan. Kita kan yang paling menentukan kita sakit atau tidak kan hati pak. Punya dengan susah sakit dia pak. Tapi kalau sedang awal bulan kan jarang orang sakit. Orang sakit kapan pak? Akhir bulan. Orang-orang P3K baru dulu sering sakit kenapa? Belum keluar gajinya. Kalau sudah keluar nanti semua sehat kembali. Itulah yang didapatkan oleh orang yang suka sedekah. Ada orang yang ketika berada di dalam majlis merasa dekat dengan Allah, merasa bahwa dia berada di dalam pintu-pintu taubat. Tapi begitu keluar dari majlis, duduk bersama teman, rekan sekantor, minum kopi, lalu dia merasa kemudian menjauh dari Allah, seakan-akan lupa dengan pelajaran-pelajaran dalam majlisnya. Ada yang ketika di dalam lingkungan yang baik, dia ingin salat berjamaah, ketika keluar dari lingkungan itu, lalu kemudian dia merasa seakan-akan terlalu meremehkan urusan berjamaah. Nah, itu semua orang merasakan itu Bapak. Dan para sahabat pun dalam hadis pernah mengadu kepada Nabi tentang hal itu. Ya, dalam riwayat disebutkan sahabat pun mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ketika kami bersamamu, maka kami merasa seakan-akan surga di hadapan kami. Kami merasa iman kami begitu jauh melesat, tinggi, meningkat, tapi ketika kami tidak bersamamu, kami merasa lemah." Nah, itu artinya hal itu terjadi pada semua orang. Ya. Maka ini menjadi pelajaran pertama Bapak Ibu. Karena pertanyaannya bagaimana cara menjaga agar kita bisa istiqamah, maka dengan pelajaran yang kita terima tentang perasaan itu, yang harus kita biasakan pertama adalah dimanapun kita berada, tauhid atau aqidah itu nomor satu yang perlu kita jaga. Karena Nabi dalam salah satu riwayat hadis, walaupun hadis itu diperselisihkan derajatnya, Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kadang-kadang iman itu naik, kadang-kadang iman itu turun. Bagaimana cara kami menjaga agar iman itu tidak jatuh, terjun ke bawah langsung?" Apa kata Rasulullah? "Fa'aksiru qawla la ilaha illallah." Perbanyaklah kalimah la ilaha illallah. Jadi kita itu memang ada masa-masa yang disebut dengan futur. Futur itu masa senggang yang kita merasa lemah. Biasanya sanggup kita puasa Senin Kamis, tapi Minggu itu tidak sanggup. Itu namanya futur. Biasanya kita sanggup jamaah, tapi kok Minggu ini kok terasa lemah sekali. Jadi cara menjaganya yang pertama, jaga tauhid. Jadi dimanapun kita ditugaskan tetap sering-sering mengucapkan la ilaha illallah. Dalam hati zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar istiqamah itu muncul, maka tetaplah berusaha mencari teman yang saleh. Dimanapun ditempatkan, bergabunglah dengan orang-orang saleh. Karena berteman dengan orang saleh, selain Allah turunkan keberkahan bersama, kemudian juga teman itu juga menjadi pembela di hari kiamat. Karena salah satu syafaat adalah dari teman yang saleh. Maka jangan sering-sering berkumpul dengan orang-orang yang tidak taat. Orang yang tidak taat jangan dijadikan teman, tapi dijadikan sebagai objek dakwah. Jadi kan hanjit dah mengen ngurung, bukan tak boleh berkawan dengan orang palis, tapi dengan orang-orang yang palis-palis itu jadikan objek dakwah. Kalau datang nasihati, bukan kita yang terjerumus ke dalam amalan dia. Begitu juga kita kerja di kantor di mana-mana, yang menyebabkan kita lemah terus-terusan sampai kadang-kadang tidak bisa bangkit karena kita terjebak dengan keadaan gaya hidup dia.
Jadi kalau berteman itu orang saleh, teman yang saleh. Tapi kalau sama dengan orang yang tidak saleh, jadikan dia sebagai alat dakwah kita, sebagai jariah kita mendakwahkan dia. Nah, ini di antara perkara yang paling penting untuk menjaga agar tetap istiqamah. Dan yang terakhir, selama kita mengalami masa futur, masa lemah iman, Pak, satu perkara yang jangan lakukan. Lemah boleh, tapi jangan lakukan maksiat. Kita kan lemah, artinya kadang-kadang tidak sanggup salat sunnah, tidak sanggup puasa sunnah. Okey, itu sunnah, tak mengapa ditinggalkan, tetapi jangan lakukan maksiat. Lemah itu wajar. Bapak fikir ustaz tak ada lemahnya? Ika bapak hana lemah. Ni fikir ustaz ngedengku hana lemah, bahkan kadang-kadang lebih lemah ustaz ngedengku. Cuma di depan bapak kan jaim-jaim, pak jaga imej, pakai baju koko, pakai kopiah. Ini kot leh pupu kejadian. Di saat seperti itu, ketika merasa lemah, yang jangan lakukan maksiat. Merasa lemah sedang tak sanggup, jaga yang wajib. Tak sanggup sunnah, tak mengapa. Malah sunnah kalau dirasa menjadi wajib, menjadi beban, malah itu sebuah kesalahan. Kalau kita sudah merasa terbeban dengan yang sunnah, seperti biasanya kita sering puasa Senin Kamis, tiba-tiba hari Senin itu kita tidak sanggup, lalu kita bilang sama orang, saya kayak merasa berdosa, tidak puasa hari ini. Salah. Itu berarti telah mengubah syariat. Jadi tidak apa-apa itu. Yang penting jangan maksiat. Ada orang yang ibadahnya bagus, umrah sudah, tapi tetap main judi, game judi online. Ini Pak, ini mentalnya, mental munafik. Ini disebut dengan kaum munafik. An-nifaq, punya nifaq, kemunafikan di dalam hatinya. Jadi kalau begitu, apa yang bisa diambil kesimpulan dengan orang begini? Ibadahnya tidak beres, umrahnya hanya untuk menaikkan pujian orang, salatnya hanya untuk mendapatkan simpati dari orang. Itu yang menyebabkan maksiat tidak hilang dengan ibadahnya. Jadi kemunafikan terjadi. Hati-hati kalau kita merasa dekat dengan Allah tapi maksiat terus berjalan, itu biasanya tetap akan menyebabkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita ketika mendapat rezeki, salah satu sunnah muakkadnya adalah akikah. Akikah itu kewajiban pada orang tua, Pak, bukan pada anak. Walaupun ada pandangan yang menyatakan kalau anak sudah mampu, maka dia boleh mengakikahkan dirinya sendiri, dan itu disandarkan ke riwayat yang mengatakan Nabi mengakikahkan dirinya sendiri. Tapi Imam Nawawi mengatakan hadis yang menyatakan Nabi mengakikahkan dirinya sendiri, itu hadisnya mungkar, tidak benar. Jadi akikah itu kewajiban pada orang tua. Walaupun anak sudah baligh, yang wajib tetap orang tua. Dulu kenapa tidak akikah? Mungkin karena tak mampu, mungkin karena gaji belum seperti hari ini, mungkin karena dulu belum ada makan gratis. Ini kita ke depan akan ada makan gratis. Jadi sudah hemat digaji, Pak. InsyaAllah 2029 sudah terlaksana. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekarang ketika mampu, apakah tetap berlaku kewajiban akikah? Tetap. Jadi mengakikahkan anak yang sudah balik tetap bahagian. Perlu minta izin. Urusan akikah tidak perlu minta izin, Pak. Yang perlu minta izin kurban. Nanti dalam bab pembahasan kurban, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh berkurban atas nama orang lain kecuali dengan seizinnya, kecuali dengan seizinnya. Sebagaimana juga dalam mazhab Syafi'i itu menyatakan tidak boleh berkurban di atas nama orang yang meninggal. Katanya ada kurban atas nama almarhum. Padahal dalam mazhab Syafi'i tidak sah kurban di atas nama orang yang sudah meninggal. Coba buka kitab fikih dalam mazhab Syafi'i. Tapi boleh dalam mazhab yang lain. Jadi jemaah melakukan Allah, akikah itu tetap sunnah dan tak perlu minta izin. Kalau kita sudah mampu, akikahkan saja, walaupun anak kita sudah punya uang sendiri, tapi kewajiban itu tetap berlaku pada orang tuanya. Jadi kita yang belum diakikahkan di waktu kecil, boleh akikah, boleh tinggalkan. Mungkin orang tua kita dulu memang tidak mampu. Begitu kira-kira Bapak, tapi tetap rezeki itu digunakan. Kalau kita tunda salat jamaah, kemudian tentu kita tidak dapat lagi jamaah karena sudah salat sendiri di rumah. Nah, ini perlu pertimbangan memang. Karena sebaik-baiknya salat lelaki adalah
di masjid dan berjamaah. Tadi kan hadis tadi, walaupun Nabi menunda, tapi kan ujungnya tetap jamaah. Tapi kalau katanya dah tunda-tunda tapi dah sembahyang kedua, akhirnya solat sendiri selalu tiap malam, maka lebih bagus solat di awal waktu. Karena kita solat jamaah itu memang pertama mengikuti gaya Nabi. Nabi tak pernah solat sendiri. Yang kedua, pahalanya terlalu besar dibandingkan solat sendiri. Jadi di sana dapat fadilah solat di akhir waktu, tapi tidak dapat pahala jamaah. Maka lebih bagus pilih yang di awal waktu. Jadi lebih kena daripada kedih. Beda kalau masa Nabi tetap berjamaah. Karena salat wajib tetap berjamaah, kecuali bagi perempuan tak wajib berjamaah, walaupun sah dan bagus kalau berjamaah, tapi tidak wajib kalau bagi perempuan. Memang dalam penyebutan tentang hati itu dalam bahasa Arab itu penyebutan tentang kadang-kadang disebut qalbun, kadang-kadang disebut dengan fuadun. Nah, ini qalbun itu materinya apa? Jadi disebut qalbun karena berbulak-balik, yataqallab. Makanya kita sering memohon kepada Allah untuk menetapkan hati yang sering berbulak-balik. Allahumma sabbit qulubana, atau kita sebut lebih dahulu ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balikkan hati. Jadi qalbun itu materinya. Kerana ketika kata Nabi, ada di dalam hati ini satu daging yang kalau dia baik maka baiklah seluruh perbuatan, kalau dia buruk, buruklah seluruh perbuatan. Ala, kata Nabi, ketahuilah wahiyal qalb, ketahuilah daging itu adalah qalbun. Nah, jadi dia materinya ini daging yang ada dalam hati ini disebut qalbun. Nah, substansinya adalah fuadun. Yang berbicara di dalam hati ini adalah fuad. Jadi kalau bahasa bedanya sanubari, kita akan berbicara sanubari yang paling dalam, mengatakan bahawa sanubari itu fuad. Apakah ketika syaitan berbisik, dia berbisik ke qalbun atau ke fuad? Syaitan dia tidak tahu isi hati kita apa, dia cuma bisa melihat gelagat. Yang dia bisikkan cuma sampai pada hati, gelagat. Yang tahu isi hati siapa? Hanya Allah. Innahu alimum bizatis sudur. Allah mengetahui sampai ke dalam dadamu. Baru terniat saja Allah dah tahu, belum terjadi Allah sudah tahu. Syaitan melihat gelagat, baru dia bisa mulai waswasah. Contoh memang kita gelagatnya dilihat ni kayaknya ni mau salat ni, dah mulai tanda-tanda azan bunyi, lalu mau wudu. Di situ syaitan melakukan perjuangannya untuk melakukan waswasah. Disitulah dia buat rasa malas, macam-macam. Dia bermain di hati, tapi dia tidak tahu keputusan kita terakhir di fuad, tetap pergi atau mentaati syaitan. Jadi kalau begitu, bisikan-bisikan dalam hati yang memutuskan bisikan tersebut fuad. Keputusan fuad itu didorong oleh dua perkara, yaitu lamah, yaitu bisikan dari syaitan, wa lammatul malak, dan bisikan dari malaikat. Kata Nabi, kita ini selalu punya dua lamah. Lamatul syaitan mengajak orang berbuat buruk, wa lammatul malak mengajak orang berbuat baik. Nanti makanya akan cuba Bapak, pernah tak Bapak perang di hati? Perang di hati, Pak. Misal ni kita ingin melakukan sesuatu, nanti hati akan berbicara, itu syaitan bisikannya. Syaitan akan mengatakan, udah ambil aja uang di bank itu, tak ada masalahnya, tinggal go. Masa kamu tinggal di rumah sewa terusan, cok je pengriba. Udah tak usah dengar kali ustaz tu makan riba juga. Yang bisikan syaitan. Akhirnya kita terdorong, Pak, untuk meminjam dengan cara riba. Ini hati-hati, Pak. Ini karena nanti Indonesia ini akan digoyang dengan riba massal, dengan didirikannya Koperasi Merah Putih. Baik ni fikir hebat tak Koperasi Merah Putihnya? Yang jalur riba mana? Jadi kalau ada orang yang mulai membela Koperasi Merah Putih, dia betul-betul tak faham tentang konsep riba. Meminjamkan uang lalu kemudian meminta dikembalikan dengan jumlah yang tak sama. Sederhana itu. Kullu qardin jarra fihi manfa'ah fa huwa
wujuhun min wujuhir riba. Jadi syaitan bisik, udah ambil aja, tak ada masalah, ya. Orang lain pun ambil juga. Kemudian nanti dibantu sama isteri mengatakan, cok, dia pun yang fikir panjang, mungkin dah tinggal lagi waju-waju. Nah, itu akibat punya isteri syaitan, ya. Itu bahayanya. Nah, lalu dibantu oleh bisikan malaikat. Maka perang di hati, malaikat akan mengatakan, jangan, ingat-ingatlah, ini riba, ini dosa besar, dosanya melebihi 36 kali berzina. Ingat-ingatlah, dosa riba itu 1 dirham engkau ambil, dosanya sama seperti engkau berhubungan zina dengan ibu kandungmu sendiri. Diingatkan, mulai muncul rasa takut, berperang di dalam hati. Itu akibat perang antara syaitan dan malaikat. Yang kasih tahu siapa? Nabi. Kita tidak bisa lihat, Pak. Kita tahu yang rahasia itu gara-gara Nabi kasih tahu. Makanya keputusan biasanya jatuh pada ilmu, ya. Ilmu kita yang akan memutuskan. Menyebab budnya lumhan, saya tidak akan saya lakukan. Maka perlu mengaji. Orang tak mengaji itu tidak bisa memutuskan kecuali menuruti semua keinginan antara syaitan. Karena menuruti keinginan mereka itu biasanya butuh kekuatan, ya? Jadi itu kira-kira bisikan-bisikan yang ada di hati, dan fuadlah yang memutuskan bisikan tersebut. Ada orang yang bagus sekali hatinya, baik, cuma lisannya saja yang buruk. Dia suka caci maki, tapi kemudian orang mengatakan bahawa nyan babah, kata lagi nyan, itu mulutnya aja kayak gitu, tapi hatinya cukup baik. Apakah dia dianggap orang baik? Itu dianggap setengah baik, Pak. Tidak sempurna kebaikannya. Kenapa Rasulullah mengatakan laisal mu'min, tidak disebut dengan seorang mukmin yang mencaci maki, sampai disebut oleh Nabi al-bazi, yaitu yang sering mengucapkan kalimat kotor. Semua pekerjaan ibadah itu selalu diingat-ingatkan tentang perkataan kotor. Coba lihat syarat haji mabrur adalah man lam yafsuq wa lam yarfus, selama orang yang berhaji baru disebut mabrur selama dia tidak melakukan maksiat dalam hajinya, wa lam yarfus, juga tidak omong jorok yang berbentuk porno. Disyaratkan Allah, mau haji mabrur baiknya babah jaga. Dan juga banyak hadis-hadis yang mengecam bahayanya dosa lidah. Jadi kalau begitu betul baik hatinya, tetapi belum sempurna kebaikan selama belum mampu menjaga lidah. Tapi Bapak Ibu, kalau kita bandingkan, mana lebih bagus? Orang yang bagus hatinya, buruk lisannya, dengan orang yang bagus lisannya tapi buruk hatinya? Walaupun dua-dua belum sempurna, masih bagus orang yang baik hati walaupun buruk lisannya. Kenapa? Banyak kebaikan yang dia lakukan walaupun mulutnya saja begitu. Tapi orang yang ada model kebalikannya, kok lembut, air gula pun tak muat, cukup lembut berhabat, tapi Pak, Masya Allah, palis berkering biasa. Ini Pak, banyak kejahatan yang dia lakukan karena hati ini menjadi penyebab baik buruknya tindakan seseorang. Ya, walaupun dua-duanya belum sempurna kebaikannya. Bapak lebih suka mana? Orang yang buruk perkataannya tetapi suka sedekah, dengan orang yang lembut tapi krip mati? Pasti Bapak lebih suka kepada orang yang suka sedekah walaupun mulutnya begitu, tetapi hati-hati, kadang-kadang mulut Allah bisa hilangkan pahala sedekah itu. Sallallahu alaihi wasallam memang Pak, itu nanti ini pelajaran berikutnya sebenarnya nih. Ya, nanti ada cara akhlak itu, ada bagaimana cara Allah memberi. Nah, Nabi itu, semua Nabi sebenarnya, semua Nabi itu tidak ada catatan buruk. Tidak ada, karena Nabi itu memang diisolasi oleh Allah dari keburukan. Tidak boleh buruk, karena kalau buruk tidak layak jadi suri tahu. Nah, bagaimana menjadi suri tauladan? Waktu ada cerita misal Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi umur 40, tetapi di umur 27 tahun dia pernah melarikan diri, membawa lari misalnya apa istri orang, kemudian pernah curi ayam. Lalu kita akan mengatakan bahwa waktu kita curi ayam orang, kita akan mengatakan Nabi aja pernah, bukan. Waktu kita bawa lari istri orang, Nabi aja pernah, bukan kamu sandaka. Maka Nabi tak ada catatan keburukan. Sedikit saja bermasa muka langsung diingatkan oleh Allah. Nah, bagaimana dengan sahabat? Nah, nanti sahabat ini masuk ke metode kedua. Metode kedua ini awalnya buruk, tetapi Allah memberikan hidayah,
melalui perjuangannya mengenal Nabi, lalu dia dapatkan kematiannya, dengan hidayah yang terakhir dia dapatkan, tetap mereka bisa mendampingi Nabi. Itulah kelebihan yang kita dapat dari Allah. Kita tidak mampu, kita tidak disetting jadi Nabi, kita bisa saja jatuh dalam keburukan, Pak. Jatuh dalam keburukan di masa-masa mungkin kita waktu balik, kita belum kenal agama dengan baik, apalagi tidak ada pesantren. Nah, kemudian kita baik di atas umur 40. Kalau meninggal dalam keadaan baik itu, Allah ampunkan segala-galanya. Tidak mengulang keburukannya, Allah ampunkan segala-galanya. Makanya Rasulullah mengatakan, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu keputusannya ada di akhir. Amal itu keputusannya ada di akhir. Maka tersebutlah kalimat husnul khatimah atau su'ul khatimah. Untuk apa? Baik tapi hujungnya buruk, tetap neraka. Begitu. Jadi makanya para sahabat tetap jaminan surga, dan dihapuslah semua keburukan-keburukan di masa lalunya. Ada orang yang bernazar, ya, nanti setelah dikabulkan apa yang dinazarkan, malah dia tidak menunaikannya. Nah, itu kadang-kadang terjadi begitu. Bapak Ibu, nazar ini pada dasarnya pekerjaan atau amal yang dimubahkan, dibolehkan. Tetapi ingat-ingat ya, bahwa bernazar itu bukan perkara yang dianjurkan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang sering bernazar adalah orang yang bakhil, pelit, kikir. Jadi orang yang bernazar ini disebut pelit. Kenapa? Dia kalau tidak diberi oleh Allah, dia tidak mau memberi oleh Allah. Jadi kalau bahasa kita apa? Dia minta sesuatu, menyolonjo, baru belum puasa, menyolonjo belum kalau kau berikan aku begini, maka aku akan berikan begini. Itu kadang-kadang menunjukkan bahwa dia ini sebenarnya baru beramal besar kalau diberi sesuatu oleh Allah. Jadi negosiasinya dengan Allah gitu. Makanya Imam Syafi'i pun mengatakan orang yang sering bernazar itu golongannya orang-orang yang pelit. Lalu kemudian yang kedua yang harus disadari bahwa nazar itu tidak mengubah takdir. Nazar itu tidak mengubah takdir. Jadi Allah yang mengatakannya, innaman nazru la yughni 'anil haqqi syai'a. Nazar itu tidak membuat berubahnya sebuah ketetapan yang hak. Kita bernazar minta anak perempuan setelah kita punya 7 anak laki-laki, dan alhamdulillah yang ke-8-nya perempuan. Hakikatnya itu bukan karena nazar kita, tetapi ketetapan Allah memang anak kita diberikan perempuan yang ke-8. Makanya perkara nazar ini jangan sampai dikira bahwa kita ini suka bernego dengan Allah. Kalau Allah tak beri, kita tak beri kepada Allah. Ini pekerjaan yang sebenarnya tidak dianjurkan ini. Kita kan sering kadang-kadang orang-orang tua dulu kita sering sekali bernazar, apapun masalahnya bernazar. Seharusnya perilakunya beri dulu ke Allah, taat dulu ke Allah, sedekah saja, terus sedekah. Nanti jadikan amal saleh itu sebagai tawassul untuk meminta kepada Allah. Jadi taat saja dulu, karena Allah kan sudah janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuat semua urusannya ada jalan keluar. Jadi takwa dulu, baru jalan keluar. Jadi takwa saja, taat saja. Nanti disebut lagi orang yang bertawakal maka diberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Ini taat, tawakal. Allah akan beri. Allah akan beri. Jadi jangan sampai tidak taat, tapi waktu meminta sesuatu dia berjanji, kalau engkau beri baru aku taat, kalau engkau tak beri ya sudah, tidak ada sedekah-sedekah. Makanya perbuatan yang sebenarnya boleh, tapi jangan dibiasakan. Ini kadang-kadang kan kita membiasakannya, sehingga kita ini tidak memulai dengan taat dulu, langsung minta dulu. Padahal cukup banyak nikmat yang kita sudah lupakan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita mengingat-ingat nikmat kecil yang belum Allah sampaikan. Sudah. Nah kemudian nazar itu
tidak berlaku kalau dinazarkan pada orang yang selain dirinya. Ini ada kejadian aneh, Pak, sering. Ada anak yang melahirkan, ya, seorang ibu melahirkan. Lalu mamanya si ibu ini mengatakan kepada anaknya yang melahirkan ini, anak perempuannya, dia katakan, "Nah, dulu mama bernazar, kalau kamu melahirkan dengan selamat, mama nazar bahwa kamu harus puasa 40 hari." Yang nazar mama, yang ucapkan mama, dinazarkan atas nama anak. Yang jerah mama cuma nazar-nazarannya. Ada yang melakukannya, Pak. Bodohnya ada yang melakukannya. Padahal nazar seperti itu tidak sah. Ya. Kalau kayak gitu kan enak sekali menzalimi orang. Bisa saja kita zalimi tetangga kita mengatakan, "Saya bernazar, kalau kamu sudah lulus P3K, maka kamu harus sedekah ke kami." Kau kenal kok, nazar, kau kenal kok. Ada yang lebih bodoh lagi, Pak. Datang ke dukun, kata dukun, "Ini masalahnya, ini sakit ini tidak sembuh-sembuh. Itu ada KO yang belum dilepas." Bagaimana KO yang belum dilepas? Kalau boleh KO, ya, ada KO yang belum ditunaikan. Didengarnya bahasa dukun nih. Padahal dukun itu memang bodoh. Dukun itu masuk ke dalam dunia kesyirikan. Jadi kata dukun, "Ini nazar nenek, ini belum selesai." Makanya dia sakit terus-terusan. Pulang tanya sama nenek, "Nenek nazar apa dulu sehingga anak cucu sakit terus-terusan?" Kata si nenek, "Sama anak sapu pun nazar. Tidak ada yang ku kawinkan apapun." Ya, ada pasti dukun itu yang bilang ada. Kata si nenek, katanya apa dukun yang kuat yang pakai. Itu kata si nenek. Ya. Jadi bodoh-bodoh orang hari ini dalam urusan nazar. Dukun didengarinya, Masya Allah. Ya. Nah, jadi kalau begitu, ya, itu yang perlu dipahami tentang nazar. Nah, kemudian kalau seandainya sudah bernazar, ya sudah nazar, kalau sudah diucapkan sudah menjadi janji. Setelah Allah beri, kalau itu sudah dinazarkan, kalau sudah dinazarkan Allah beri, wajib tunaikan nazarnya selama nazar itu tidak melanggar syariat. Jadi yang disuruh isi nazar, kalaupun bernazar, disuruh isinya yang bermanfaat. Jadi jangan buat nazar yang tidak bermanfaat. Kalau aku diberikan anak, maka akan keliling Gunung Bromo 7 kali. Kupu tak keliling Gunung Go. Ada yang bernazar, kalau aku dapat ini, maka aku akan minum air dari 7 kulah masjid. Kan banyak. Di mana-mana kulah masjid sama kerannya, airnya juga itu. Ngapain bernazar yang tidak penting? Jadi bagaimana ceritanya kalau sudah bernazar yang bodoh-bodoh begitu, materinya bodoh-bodoh, bahkan ada yang melanggar syariat. Karena nazar itu tidak boleh isinya melanggar syariat. Kalau aku lewat atau lulus ini, maka aku akan keliling Usmawi dalam keadaan telanjang. Nazar melanggar syariat. Dan jadi nazar seperti itu tidak sah. Nah, tapi kalau nazar yang tidak memungkinkan kita lakukan, kita bernazarnya salat di Masjidil Haram, rupanya dibeli seperti yang kita nazarkan. Kita tidak ada uang untuk umrah, tidak ada uang untuk Masjidil Haram, tidak ada uang, maka di saat itu disuruh ganti dengan kafarah sumpah. Disuruh ganti dengan kafarah sumpah, membeli makan 10 orang miskin, atau membeli pakaian 10 orang miskin, atau puasa 3 hari. Itu kalau sudah nazarnya tak mungkin lagi dia lakukan karena perkara yang usul padanya. Yang menyebabkan dosa habis nazar itu terlaksana, dia mengkhianati nazarnya. Dia tidak bayar apapun, dia tidak lakukan. Itu sama hukumnya seperti orang melanggar sumpahnya dari syariat. Nah, itu yang tadi Bapak tanyakan, itu manusia itu tidak beradab dan dia telah mendapatkan dosa. Dia dapatkan dosa. Nah, jadi ini nanti apakah ada azab? Ya tentu, tapi tidak di dunia. Jadi jangan juga percaya sama dukun seakan-akan langsung di dunia Allah azab. Tidak. Tentang apakah kita perlu menyelidiki orang yang menerima sedekah,
Kalau ditanya apakah perlu menyelidiki, selama kita tidak tahu secara zahir keadaan dia, maka kita tak perlu menyelidiki terlalu dalam. Yang perlu kita tahu cuma zahirnya saja. Contoh, kita tahu kalau dia meminta sedekah selalu digunakan untuk sabu, beli sabu. Kita tahu zahir, semua orang tahu. Yang begitu sudah cukup untuk tidak memberi. Kalau kita kasih juga dalam keadaan kita tahu bahwa dia akan menggunakannya untuk membeli sabu, dia akan melakukan maksiat, pengetahuan zahir kita itu akan berefek, kita dapat dosa yang sama. Makanya kan Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, tidak boleh saling tolong menolong di dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dalam hadis yang lain, dalam hadis disebutkan man a'ana 'ala ma'siyah fa huwa syarikun lahu. Barang siapa yang saling tolong menolong dalam maksiat, maka dia mendapatkan jatah dosanya. Jadi itu kalau tahu secara zahir. Kalau kita tak tahu, ada orang mengetuk pintu rumah kita, kita tak tahu ini sebenarnya penipu, ini sebenarnya ahli tabir. Tak perlu kita minta KTP, Pak KTP. Lalu kita cek di Facebook apakah dia begini, lalu kita tanya dari padron, kampung pan, nana semayang, ni puasa Ramadan lah. Kemudian kita tanya macam-macam. Sampai pengemis tu bosan menerima pertanyaan kita. Hanya jadi kelakar ini. Tapi sebenarnya tidak perlu begitu, karena tidak ada hubung kait antara perbuatan dia dengan kita. Kalau kita tak tahu secara zahir. Dalam agama Pak, kita ini disuruh berhukum dengan zahir. Makanya para ulama mengatakan nahnu nahkumu bidh-dhawahir wa la nahkumu bis-sarair. Kita ini hukum hanya berlaku pada yang zahir, tidak berlaku pada yang tersembunyi. Tak ada urusan dia melakukan apa di belakang itu, kita tidak dapat dosa kalaupun benar dia menipu. Jadi sebenarnya walaupun tadi kita mengatakan jangan manjakan pengemis di lampu merah, tapi seandainya kita beri dan kita tahu dia ni penipu, bukan orang miskin, tidak berefek tipuan dia pada sedekah kita, tidak ada efeknya. Jadi ini silahkan bersedekah walaupun kita tidak tahu keadaan dia, karena tetap kita dihitung pahala sesuai dengan sedekah kita. Orang miskin di sekitaran masjid, apakah menjadi tanggungjawab masjid? Tidak. Masjid itu bukan didirikan untuk menanggung kehidupan orang miskin. Yang selayaknya kita semua memikirkan untuk menghidupkan masjid, bukan masjid menghidupkan kita. Namun kalau seandainya ada orang miskin datang ke masjid, maka yang berhak menanggung bukan masjidnya, tetapi jamaah di dalam masjid. Karena dulu di masa Nabi waktu mau salat zuhur, tiba-tiba datang satu rombongan. Kalau saya tidak salah ingat, Nabi menyebutkan itu dari Bani Muhdar. Semuanya miskin Pak, bajunya compang-camping begitu. Semua ada salat di masjid Nabi. Habis salat langsung Nabi berdiri dan Nabi mengatakan kepada para sahabat dengan beberapa ayat, termasuk ayat yang disebut oleh Nabi, wa tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai para sahabat, ingat-ingatlah, persiapkanlah hari besok untuk kalian. Maksudnya tolonglah orang-orang sahabat kita ini, tolonglah. Jadi Nabi tidak mengambil uang masjid. Pada waktu itu kan juga belum ada kas masjid, tapi Nabi tidak membuat masjid menjadi penolongnya, tapi yang menolong adalah orang-orang yang berada di dalam masjid. Maka pada hari itu tiba-tiba semua berkumpul berlomba-lomba untuk memberi kepada mereka, sampai kata Abu Hurairah, di dalam masjid ada dua bukit, satu bukit makanan, satu bukit pakaian. Jadi semua pulang masing-masing balik lagi ke masjid. Ada yang bawa pakaian, bawa gandum, bawa kurma. Begitu harunya Nabi terhadap perbuatan sahabat. Jadi bagah-bagah lagi dulu. Jadi bukan masjid yang menolong, tetapi jamaah yang menolong. Nah, salah satu kebijakan dalam agama disuruh buat baitul mal,
di situ zakat kita dikumpulkan. Orang miskin kalau mau minta bukan ke masjid tetapi ke Baitul Mal. Jadi Baitul Mal yang menjadi sarana untuk menolong orang miskin, kan masjid. Cuma kadang-kadang ada yang lebih gawat Pak, bukan menolong masjid, pengcelek masjid dicuba. Bukan dia tolong masjid, uang masjid dia ambil. Memang kalau masa Nabi ada Abu Jahal, ni lebih palih daripada Abu Jahal loh. Orang kumpul uang tu masjid, datang dia diambil dia uang masjid. Subhanallah. Inilah kadang-kadang orang-orang yang memang tertutup mata hatinya. Bagaimana menjaga istiqamah yang pertama, kemudian sekaligus menjaga keikhlasan. Ini hal yang berat. Rasulullah SAW beruban rambutnya, putih. Ada beberapa yang putih sekitar belasan, dan itu dihitung oleh Abu Bakar putih rambutnya. Lalu kemudian ditanya, kenapa? Apa yang membuatmu beruban ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yang membuatku beruban salah satunya surat Hud. Dan ternyata di dalam surat Hud itu ada yang paling membuat Nabi mempikiran. Apa dia? Istiqamah. Waktu Allah mengatakan fastaqim kama umirta, Muhammad istiqamahlah sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Istiqamah itu berat. Banyak orang yang mampu ibadah tak mampu istiqamah. Ada orang mencoba istiqamah di awal, ternyata jatuh juga di ujungnya. Nah, jadi oleh karena itu, bagaimana cara beristiqamah? Yang tak ada lain caranya kecuali yang pertama, memohon pertolongan kepada Allah agar kita diberi istiqamah. Maka kan salah satu yang disuruh baca sebelum salam apa? Doa sebelum salam. Setelah fil alamin innaka hamidum majid, Allahumma sabbit qalbi. Awal ini kata baca lagi ni orang demung di dalam semayang tapi dah baca. Ada doa bukan yang ini a'udzubika min azabi jahannam, itu juga dibaca. Yang satu lagi riwayat Muslim yang ujungnya sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Itu minta sebelum salat, sebelum salam itu minta, ya Allah tetapkan hatiku di dalam ibadah kepadamu dan di dalam ketaatan kepadamu. Itu sebelum salat, sebelum salam dibaca. Lalu ingat lagi waktu Nabi mengajarkan Mu'az, aku begitu mencintaimu. Sekarang bacalah selalu. Apa yang dibaca? Allahumma inni a'udzubika Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu, ada zikir, mengingatmu, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan selalu bagus ibadahku kepadamu. Itu doa-doa itu supaya istiqamah. Kita tak mampu istiqamah Bapak Ibu kecuali kita ditolong oleh Allah. Tak ada yang mampu kecuali ditolong oleh Allah. Itu perkara pertama yang harus diminta. Jadilah hamba yang memohon kepada Allah agar Allah memelihara kita dalam istiqamah. Bahaya Pak kalau tidak istiqamah itu. Bapak Ibu mungkin pernah dengar sejarah di masa Nabi Musa, kan ada seseorang yang bernama Syekh Bal'am, 300 tahun menyembah Allah, ujungnya mati di tiang salib setelah memperkosa seorang perempuan. Ini model cerita Walid nak Nabi dari dulu sudah ada. Jadi tidak semua walid begitu, kan? Cuma gara-gara apa terjadi? Tidak istiqamah dalam agama, jatuh dalam nafsu. Nah, itu pertama. Yang kedua, bertemanlah dengan orang saleh. Karena Nabi berpesan, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang tergantung sekali dengan agamanya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil, lihat-lihatlah, jaga-jagalah siapa temanmu. Bapak Ibu, teman sangat berpengaruh. Kalau kita berjamaah, berkelompok dengan teman-teman yang baik, maka kita terus membawa kebaikan. Tapi kalau kita baik tapi sering berteman dengan orang-orang ahli maksiat, otomatis kita pun lama-lama terikut dengan maksiatnya. Coba Bapak buktikan. Izinkan istri-istri Bapak ni, izinkan istri Bapak bergaul dengan tante-tante Hebri.
Izinkan isteri bapa bergabung dengan arisannya tante-tante yang hana pembicak. Coba lihat pergaulan dia, 1-2 kali kumpul, pulang berubah Pak. Yang dulu dia tidak minta apa-apa, yang dulu ketika kita bawa pulang 1 ikan pun dia akan bersabar. Dia akan mengatakan, hana pupu bang, yang penting kita masih bisa makan. Semenjak bergaul dengan tante-tante ini, maka apa yang terjadi? Dia sudah melihat cat rumahnya tak bagus, sangat geli catnya. Dia melihat bahawa seakan-akan ruang tamu kalau pakai tikar itu tidak layak, maka dia minta untuk beli kursi Jepara 1 paket. Kursi Jepara, meja Jepara, mengan orang dengan tante-tante pun. Dia tidak tahu itu bagaimana keadaan suaminya, dia tidak tahu. Itu efek pergaulan. Anak kita boleh 20 tahun di pesantren, tapi kalau dia bergaul dengan orang-orang yang tak baik, lihat bagaimana keadaan dia, pasti terpengaruh keadaan itu. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, istiqamah bisa dijaga dengan bergaullah dengan teman yang saleh. Jadi saling jaga-jaga, saling jaga, pergi ke masjid, kemudian saling memberi nasihat. Nah, itu akan terjadi. Berapa pandangan Pak, itu yang ada yang mengatakan siapa yang salat di Jumat terakhir Ramadan itu mengqadha semua yang telah berlalu. Itu semua Pak, itu tidak benar. Itu pandangan-pandangan yang lemah, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak ada dalil-dalil yang khusus tentang masalah itu. Nah, jadi kalaupun ada hadis, dipastikan hadisnya kalau tidak lemah sekali, palsu. Itu tidak bisa diamalkan. Siapa yang salat Jumat, siapa yang salat di Jumat terakhir, tak salat apa disebut itu Pak? Menghapus semua qada-qada salat-salat yang telah berlalunya, ada betul ya? Baik ikut Pak ya. Karena orang kadang-kadang begini, begitu dapat satu informasi dari kitab mana misalnya yang tak kuat, tak dibarengi dengan dalil, tak dibarengi dengan kekuatan pandangan para ulama mu'tabar, langsung disampaikan. Padahal tak semua kitab karangan itu benar. Orang karang kitab kan macam-macam alirannya Pak. Ada aliran bukan aliran fikih, dia karang kitab. Dia misal belajar tentang ilmu sufi misal. Tapi dia karang kitab fikih. Buatlah perkara-perkara yang menyangkut dengan fikih. Itu tidak bisa semua disampaikan, dan itu tidak benar. Jadi jangan diikuti. Air masuk ke telinga selama tidak disengaja tidak apa-apa Pak. 1 ember pun masuk tidak disengaja tidak apa-apa. Misal Bapak sedang tidur, jatuh ember, masuk semua. Selama tidak disengaja tidak membatalkan. Dia yang batal itu dengan sengaja. Meneteskan obat telinga dengan sengaja batal. Nah, setelah masuk air 1 tetes tidak sengaja, misal kita mandi kita buang air dengan sengaja, tidak batal. Tapi begitu kita ambil air setetes lagi untuk mancing, kita masukkan pancing, kan sering kita pancing-pancing Pak. Ada betul ya, ada bangai itu katanya. Nah, itu orang Pak. Jadi pancing, begitu pancing langsung batal. Pakai cotton bud kalau lewat daripada lubang ni Pak. Ini ada lubang ni, ada batasan dalamnya ni. Begitu lewat lubang itu batal. Apalagi sempat sangkut kapasnya dalamnya, kat betul Pak. Hidung juga begitu. Ini rongga hidung ni. Ini ada tulang ni. Ini batasan boleh kita masukkan. Jadi misal kita wuduk tu, sini boleh okey. Tapi begitu kita ngupil Pak, sampai ke sini, anak jari sampai ke sini. Bagaimana anak jari dia bisa masuk sampai ke sini? Ini batal Pak. Batasannya ini. Dengan sengaja bisa membatalkan. Tapi kalau tidak sengaja apapun yang masuk, tidak batal. Bapak sedang nonton sinetron azab, terbuka mulut, kena azab, masuk lalat. Langsung tenggorokan, tertelan, batal tak? Tak batal kalau tak sengaja. Tapi kalau lalatnya baru di mulut lalu bapak nikmati, ditelan sikit-sikit, telan sekalinya baru batal. Jadi begitu. Berkumur dalam Ramadan, berkumurnya tak makruh, tapi berlebihan waktu mengaduk di dalam mulut itu yang makruh. Kumurnya tak makruh, tapi makanya berkumur dalam Ramadan masuk buang. Di sini cuma taruh air, jangan dihirup. Itu istinsyak ini jangan dihirup, taruh, buang. Kalau di luar Ramadan itu memang disuruh aduk habis supaya bersih mulut. Nah, dalam Ramadan cukup masuk, buang. 3 kali masuk, yang terbuang 2 kali. Kemanakah sekali lagi? Nah, itu juga jadi pertanyaan terakhir. Nah, itu juga berbahaya. Itu bisa batal tu. Dan kemudian berhubungan suami istri ketika puasa sunnah. Itu batal puasa saja, tapi tidak menimbulkan kafarah. Karena yang namanya kafarah 2 bulan itu Ramadan saja. Dan itu pun
kalau dia membatalkan puasanya dengan berhubungan itu. Tapi kalau sudah duluan batal, baru dia berhubungan, tetap dosa, tetapi tidak kena kafarah. Ini nanti pelajaran berikutnya, tapi tidak kena kayaknya ni. Karena pelajarannya. Nanti ada 14 syarat dalam mazhab Syafi'i baru kena bayar kafarah itu. Makanya kalau sedang puasa Senin Kamis, tiba-tiba berhubungan suami istri, maka yang batal puasanya saja, tapi tidak kena kafarah. Kalau sempat kena kafarah, wajib puasa 2 bulan, hari Senin wajib puasa 2 bulan berturut-turut, hang the sheet yang kan. Makanya tidak kena, dia hanya berlaku pada Ramadan. Ini sedikit Pak, ada pertanyaan ni sebelum saya tutup. Kalau kita solat di rumah, bolehkah kita solat syuruk? Boleh bagi perempuan, tak boleh bagi laki-laki. Kalau laki-laki wajib standby di masjid, perempuan boleh. Para ulama ada yang menjawab boleh, karena perempuan tak wajib ke masjid, maka tak hilang syuruk ini untuk dia. Syaratnya tak pindah-pindah dari tempat duduknya. Jadi berzikir, habis solat terus berzikir, tak pindah-pindah sampai waktu ini seperti ini ni, itu boleh solat bagi perempuan. Apakah sama pahala dengan orang yang solat berjamaah? Ibu-ibu yang solat di rumah bahkan bisa melebihi pahala solatnya berjamaah, karena bahasa Nabi, perempuan di rumah, solat di rumahnya lebih utama daripada solat di masjidnya. Yang berjamaah dapat pahala jamaah, yang solat di rumah dapat pahala pun menyetarai atau bisa melebihi yang berjamaah. Syaratnya dia faham itu petunjuk Nabi. Jadi tak apa-apa perempuan tak solat berjamaah di masjid, tak apa-apa. Cuma kalau ada tausiah seperti begini, ada ta'lim, yang lebih bagus ke masjid, adalah yang kita bawa pulang. Jadi boleh salat di rumah dan pahalanya sama. Baik, bagi kita yang masih tertinggal puasa, Syaban ini kesempatan terakhir mau ngambil. Jadi enggak boleh sengaja berniat ke depan lagi, enggak boleh, itu dosa. Nah, ada puasa sunnah Senin Kamis, puasa Syaban sekarang ni Pak. Bolehkah kita gabung dengan qadha? Boleh. Tapi tidak boleh menggabungkan niat. Tasyrik an-niyah itu tidak boleh. Jadi niatnya tetap satu. Yang dipilih adalah yang wajib. Jadi niatnya tetap qadha. Qadhanya tertunaikan, hari sunnahnya dia dapat. Makanya para ulama mengatakan yang qadha di hari Senin, qadha di hari Kamis, qadhanya tertunaikan, pahala Senin Kamisnya juga tetap dapat. Jadi itu boleh. Yang tidak boleh berniat dua. Jadi tidak boleh malamnya berniat sengaja saya puasa qadha sekaligus hari Senin sekaligus Syaban, sampai tiga-tiga itu tidak boleh. Jadi cukup satu niat, iaitu mengqadha. Jadi bisa dapat dua-duanya insya-Allah. Ada orang sakit sebulan tak puasa, ini lihat dulu Pak, sakitnya masih ada kemungkinan sembuh atau tidak. Kalau sakitnya masih ada kemungkinan sembuh, maka ketika habis Ramadan dia tetap wajib qadha. Tetap wajib qadha, bukan fidyah, dia tetap wajib qadha. Tapi ada tipe orang sakit la yurja shifa'u, sakit yang tak ada kemungkinan untuk sembuh lagi. Stroke dah bertahun, tak mungkin bangun lagi itu. Atau dah kanker tinggal nunggu-nunggu itu. Itu yang model begitu tak mungkin sembuh lagi, maka dialah yang boleh tak lagi berpuasa, tapi cukup hanya bayar fidyah. Jadi ada dua orang yang tak usah puasa lagi. Orang sakit tak mungkin sembuh lagi dalam perkiraan ahli. Kemudian satu lagi orang tua yang sudah lemah sekali. Itu dua model orang ini tak usah puasa lagi, tak ada qadha, cukup bayar fidyah. Berapa fidyahnya? Fidyahnya suruh kasih makanan pokok. Kalau kita mau kasih beras, ukurannya 1 mud untuk 1 hari yang ditinggalkan. 1 mud itu kalau di dalam ukuran orang dulu, tangan digabung 2, isi satu beras satu ini 1 mud. Tapi kalau sekarang sudah dibuat kalengnya 1 mud itu. Jadi ini isi penuh 1 mud. Kalau ukuran kilo sekitar 700 gram untuk 1 hari yang ditinggalkan, dikasih kepada 1 orang miskin. Kapan dibayar fidyah itu? Tak boleh bayar fidyah sebelum melewati hari-hari yang dia wajib puasa. Jadi boleh 2 cara Pak. Boleh puasa hari ini, hari ini kita bayar fidyah untuk puasa kemarin.
Jadi hari pertama itu tak boleh bayar fidyah dulu. Hari kedua bayar fidyah untuk puasa yang pertama. Hari ketiga bayar yang kedua. Jadi lewati dulu, karena kita kan tak tahu bang. Jadi tak boleh langsung bayar fidyah sebelum waktunya, tak boleh. Atau cara kedua, setelah selesai Ramadan semuanya, bayar fidyah untuk 30 hari ke belakang. Jadi jangan bulan Syaban langsung kita bilangnya belum bayar je fidyah kasi bulan uka, karena kita belum melewatinya, baru terkena fidyah di saat kita melewatinya. Begitu ya. Jadi begitu cara bayar fidyah. Baik, kalau tidak ada lagi ya. Kalau terakhirnya tadi itu untuk satu orang boleh, umpamanya bapak yang sakit ini tadi di akhir 30 hari dia bayarkan untuk satu orang, tidak dibagi-bagi, boleh untuk satu orang aja, kan miskin. Oh, kalau misal ke dia seluruhnya Ya. misal untuk 30 hari itu kita ambil 30 kali 700 gram untuk dia satu orang, itu bukan tak boleh, tapi tak baik. Nah, tidak baik, karena sasaran fidyah itu sama seperti sasaran zakat, Pak. Dia disuruh berbagi kepada beberapa fakir miskin. Kalau boleh, boleh. Misal di kampung itu dia paling miskin, hana orang lain dah jauh juga ji, boleh. Tetapi tak baik kalau kita tidak memberi kepada miskin yang lain. Nah, yang jadi masalah itu saja.